Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pembagian individu atau keluarga yang kita data ini sudah kami mappingkan di aplikasi Sigma nanti ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin belum tahu, Sigma itu kepanjangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Jadi ada di sana, kita sudah mapping per pendamping itu nanti dapat keluarganya siapa saja. Namun mapping kita kan baru mapping awal, jadi kita lihat lokasi teman-teman pendamping, kemudian lokasi sasarannya, nah di situ kita mappingkan. Namun tidak menutup kemungkinan jika memang ada pembagian lagi atau realokasi, itu bisa dilakukan oleh Korkapnya. Jadi kalau misalnya pendamping A dapat beban 300, pendamping B dapat beban 200, ya nanti bisa direalokasi oleh koordinator kabupaten. Lanjut. Nah, kira-kira variabel DTSEN itu cukup lengkap seperti ini ya, Bapak Ibu semuanya. Ada domisili atau wilayah ya, dari provinsi sampai dengan alamat, kemudian identitas keluarganya, ini untuk variabel keluarga, kemudian ada peringkat kesejahteraannya, ada kondisi tempat tinggalnya, kemudian kepemilikan aset, dan daya listrik. Jadi Bapak Ibu, teman-teman pendamping ya, untuk variabelnya yang nanti akan dimutakhirkan adalah yang pertama keberadaan. Apakah keluarga tersebut masih ada atau tidak, gitu ya. Nah, ini kami harapkan untuk mengisinya tadi pesan Pak Menteri mengisi dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau memang dia ada, kita sampaikan ada. Kalau memang sudah pindah yang jauh tidak ditemukan, ya bisa ditulis tidak ditemukan. Nah, kemudian tingkat kesejahteraan ini tidak perlu diupdate oleh Bapak Ibu, tidak ditanyakan di kegiatan ground check ini, karena ini peringkat nanti akan diberikan oleh BPS setelah proses ground check kita selesai. Jadi nanti akhir Maret ketika proses ground check-nya selesai, kita akan serahkan kembali data tersebut ke BPS untuk diperingkatkan kesejahteraannya. Sehingga nanti di penyaluran triwulan 2 itu kita sudah mempunyai daftar keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang terupdate. Nah, kemudian variabel ketiga ini cukup banyak yang diisi ya, tentang tempat tinggal. Jadi ada mengisi kepemilikan rumah, lantai, kemudian dinding ya, atap, sumber air minum dan lain sebagainya. Ini hampir semuanya diisi. Kemudian kepemilikan aset, ini juga semuanya diisi ya, Bapak Ibu. Kemudian terkait daya listrik itu nanti mengisi ID pelanggan atau nomor meterannya. Lanjut, Mas. Kemudian terkait dengan data berikutnya, di dalam keluarga itu kan ada individu-individu ya, ada anggota keluarganya. Nah, di situ nanti yang Bapak Ibu update ya, teman-teman update. Pertama terkait dengan pekerjaan ya, pekerjaan ini tidak semuanya ditanyakan, hanya beberapa pertanyaan. Kemudian kesehatan ini juga tidak semuanya. Kalau kesehatan ini kita mengambil konsep disabilitas ya, yang akan kita tanyakan. Kemudian pendidikan ini ditanyakan semua. Jadi kurang lebihnya pertanyaannya seperti itu, nanti yang akan ditanyakan teman-teman pendamping ke keluarga atau ke rumah masyarakat. Jadi cukup banyak, ya sekitar 30-40 pertanyaan lah nanti, ditambah dengan foto rumahnya ya Bapak Ibu ya. Lanjut, Mas.
Nah, berikutnya ini ada sedikit gambaran ya terkait dengan mekanisme usul sanggah yang selama ini kita laksanakan di DTKS ya. Memang secara aplikasi kita akan menggunakan aplikasi yang sama ya, yang aplikasi cek bansos. Nah, ini bedanya Bapak Ibu ya, kalau sebelumnya masyarakat ini bisa mengusulkan untuk dia mendapatkan bantuan apa gitu ya. Kemudian data tersebut akan dicek oleh dinas sosial, kemudian disahkan oleh kepala daerah, baru nanti ditetapkan di dalam DTKS terkait dengan permohonan bantuan tersebut apakah diterima. Jadi misalnya seseorang membutuhkan PKH atau sembako, itu nanti bisa langsung ditetapkan sebagai penerima bantuan setelah disahkan oleh kepala daerah. Nah, kemudian nanti ke depan dengan adanya DTSEN ini yang di dalamnya sudah ada peringkat kesejahteraan, Bapak Ibu. Ini prosesnya ada sedikit berubah ya. Yang pertama, tetap usulan itu disampaikan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan, tapi sifatnya adalah melengkapi data yang tadi. Ya. Data untuk pemeringkatan itu harus dilengkapi oleh pendamping, gitu ya. Pendamping nanti turun ketika ada usulan dari masyarakat untuk memverifikasi, kemudian masuk ke mekanisme musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, kemudian diverifikasi oleh dinas sosial, disahkan oleh kepala daerah, dan kemudian datanya masuk ke kami, akan kami kirim ke BPS untuk diperingkatkan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah dapat peringkatnya, baru nanti diputuskan apakah yang bersangkutan itu berhak menerima bantuan seperti apa. Begitu ya. Sementara mekanismenya seperti ini, Bapak Ibu, memang DTSEN ini masih baru ya, jadi terkait dengan peraturan-peraturan untuk pelaksanaannya, baik itu Permensos, kemudian Kepmensos dan lain sebagainya, itu sedang dalam proses juga gitu ya. Kita targetnya triwulan 2 sudah memakai DTSEN, sementara untuk masa transisi ini masih seperti semula ya Bapak Ibu. Lanjut Mas. Sudah ya? Sudah ya?